Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Meji Dinar Firmanto. Pada video kali ini kita akan belajar persamaan matriks yang berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Ini adalah materi terakhir sebelum PTS atau penilaian tengah semester. Misal ada A, B, dan X itu adalah suatu matriks persegi yang berordo 2 kali 2 dengan A dan B sudah diketahui elemen-elemennya. Nah, cara menyelesaikan persamaan matriks AX sama dengan B dan XA sama dengan B adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk persamaan matriks AX sama dengan B. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu inverse dari matriks A, yaitu A inverse ya. Kemudian yang kedua, kita kalikan kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan persamaan tersebut dengan A inverse. Jadi nanti seperti ini. Persamaannya kan AX sama dengan B. Nah, kemudian kedua ruas dikalikan dengan A inverse. Ruas kiri dikali dengan A inverse, ruas kanan dikalikan dengan A inverse. Nah, perhatikan di sini, penempatan A inverse-nya itu harus di sampingnya A-nya ya, matriks A-nya. Di sini karena A-nya sebelah kiri, maka penempatan A inverse-nya juga harus di sebelah kiri. Begitu juga di ruas kanan, karena di sini ditempatkan di sebelah kiri, maka A inverse ini juga ditempatkan di sebelah kiri. Nah, kemudian kita kalikan dulu A inverse ini dengan A ya. Jadinya seperti ini. Seperti yang telah kita ketahui, jika ada A inverse dikalikan dengan A, itu akan menghasilkan matriks identitas. Jadi didapat adalah matriks identitas dikali X sama dengan A inverse dikali B. Nah, kita ingat lagi, matriks apapun jika dikalikan dengan matriks identitasnya akan menghasilkan matriks itu sendiri. Nah, jadi ini didapat X ya sama dengan A inverse kali B ya. Karena matriks X dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, didapat. Jadi untuk mencari X adalah dengan cara mengkalikan A inverse dikali B. Nah, sekarang kita ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan XA sama dengan B. Langkah pertamanya sama, kita cari dulu inverse dari matriks A-nya ya, yaitu A inverse. Langkah kedua adalah sama mengkalikan ruas kiri dan ruas kanannya dengan A inverse. Nah, di sini persamaannya kan XA sama dengan B ya. Nah, ruas kiri ruas kanan dikalikan dengan A inverse. Perhatikan di sini A-nya ada di sebelah kanan X, berarti penempatan A inverse-nya harus sebelah kanan juga. Maka didapat XA dikali A inverse sama dengan B dikali A inverse. Nah, A inverse sebelah kanan juga sama. Di ruas kanan juga harus di sebelah kanan. Kemudian kita kerjakan dulu yang A dikali A inverse. Nanti jadi seperti ini. X dikali A inverse, ini kalikan sama dengan B A inverse. Nah, kita sudah tahu ya, A dikali A inverse itu sama dengan matriks identitas. Jadi X sama dengan I itu identitas, sama dengan B dikali A inverse. Nah, ini sama dengan yang ini. Suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu tersendiri. Maka didapat X sama dengan B kali A inverse. Nah, kedua persamaan ini beda ya. Yang pertama ini adalah AX sama dengan B. Nanti untuk mencari X-nya adalah tinggal A inverse dikali B. Sedangkan untuk persamaan yang ini, X kali A sama dengan B. Untuk mencari X-nya didapat dengan cara mengkalikan B dikali A inverse. Ini akan berbeda dengan bilangan real karena pada matriks tidak berlaku sifat komutatif. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini tentukanlah matriks X yang berordo 2 kali 2 yang memenuhi X dikali matriks 1 2 1 4 sama dengan matriks 6 negatif 4 negatif 2 4.
penyelesaiannya adalah kita misalkan dulu matriks 1 2 1 4 yang ini itu adalah matriks A. Kemudian matriks 6 negatif 4 negatif 2 dan 4 ini kita misalkan jadi matriks B. Nah, dari sini didapat bahwa matriks ini akan menjadi persamaan matriks X kali matriks A sama dengan matriks B. Nah, setelah kita tahu bahwa persamaan matriks ini adalah matriks X dikali A sama dengan matriks B, ya. Sesuai slide tadi ada contoh bahwa untuk mencari X itu adalah tinggal matriks B dikali dengan A inverse. Nah, matriks B-nya di sini adalah 6 negatif 4 negatif 2 dan 4. Kemudian inverse dari A itu adalah 1 per determinan A dikalikan dengan posisi A dan D ditukar ya. Berarti di sini jadi 4, di sini jadi 1. Kemudian posisi B dan C dikalikan dengan negatif. Berarti di sini jadi negatif 2, di sini jadi negatif 1. Nah, kita cari determinan A-nya dulu ya. Determinan A itu sama dengan AD dikurangi BC. Nah, AD-nya itu adalah 1 dikali 4 ya. A-nya 1, D-nya 4 dikurangi BC. Berarti 2 dikali 1. 1 kali 4 sama dengan 4 ya. Dikurangi 2 kali 1, 2 sama dengan 4 kurangi 2 itu adalah 2. Nah, determinan A-nya 2. Berarti di sini sama dengan, kita tulis lagi, 6 negatif 4 negatif 2 4. Kemudian 1 per determinan A berarti 1 per 2 ya, dikali. Kemudian dikali lagi dengan 4 negatif 2 negatif 1 1. Oke, kemudian kita kalikan setengah dengan yang ini ya. Nah, ini kita tulis lagi 6 negatif 4 negatif 2 4. Nah, kemudian ini kita kalikan setengah kali 4 2. Setengah kali negatif 2 berarti negatif 1. Setengah kali negatif 1 berarti negatif 1 per 2. Setengah kali 1 berarti 1 per 2. Setelah ini kita tinggal mengkalikannya. 6 kali 2 12. Kemudian negatif 4 dikali negatif 1 per 2. Nah, berarti kan ditambah 2 ya. Kemudian 6 dikali negatif 1 berarti negatif 6. Negatif 4 dikali setengah berarti negatif 2. Kemudian yang ini negatif 2 dikali 2 negatif 4. 4 dikali negatif setengah berarti negatif 2. Kemudian negatif 2 kali 1 berarti 2 ya. Negatif kali negatif jadinya positif. 4 dikali setengah berarti tambah 2. Nah, ini sama dengan kita operasikan 12 tambah 2 sama dengan 14. Negatif 6 dikurangi 2 berarti negatif 8. Negatif 4 dikurangi negatif 2 berarti negatif 6. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi ini ya. Berarti didapat bahwa X-nya itu adalah matriks 14, negatif 8, negatif 6, dan 4. Lanjut kita ke contoh nomor 2. Tentukanlah matriks X yang berorder 2 kali 2 yang memenuhi matriks 1, 2, 1, 4 dikalikan dengan X sama dengan 6, negatif 4, negatif 2, 4. Ini hampir sama dengan yang pertama ya. Cuma yang pertama posisi X-nya sebelah kiri. Sedangkan yang kedua posisi X-nya itu sebelah kanan.
Nah, untuk penyelesaiannya hampir sama. Pertama kita misalkan dulu matriks 1, 2, 1, 4-nya ini sebagai matriks A. Dan matriks 6, negatif 4, negatif 2, 4-nya ini adalah sebagai matriks B. Maka dari sini diperoleh bahwa matriks ini menjadi persamaan AX sama dengan B. Ya, matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Sama seperti contoh yang pertama tadi, setelah ini kan kita sudah tahu bahwa persamaan dari matriks ini adalah A dikali X itu sama dengan B. Nah, jika persamaan matriksnya ini, maka X-nya itu adalah A inverse ya, dikalikan dengan B. A inverse-nya berapa tadi? A inverse-nya itu adalah 1 per determinan A dikalikan dengan posisi ini dirubah ya, A dengan D, berarti di sini 4, di sini 1. Kemudian ininya negatif 2 dan ini adalah negatif 1. Dikalikan dengan B. B-nya itu adalah 6 negatif 4 negatif 2 4. Nah, ini A-nya sama ya, berarti determinannya juga 2, berarti 1 per determinan itu adalah 1 per 2. Ini sama dengan soal nomor 1 ya, berarti determinannya juga sama. Kemudian dikalikan dengan 4, negatif 2, negatif 1, 1. Kemudian dikalikan lagi dengan matriks 6, negatif 4, negatif 2, 4. Nah, kita kalikan yang ini dulu. Berarti ini jadi 2, negatif 1, negatif 1 per 2, 1 per 2. Kemudian dikalikan dengan 6, negatif 4, negatif 2, 4. Oke, kita kalikan 2 kali 6 sama dengan 12. Negatif 1 kali negatif 2 sama dengan positif ya, jadinya positif 2. Kemudian lanjut 2 dikali negatif 4, negatif 8. Kemudian negatif 1 kali negatif 4, negatif 4 ya. Selanjutnya negatif setengah kali 6 berarti negatif 3. Kemudian yang ini setengah dikali negatif 2 berarti negatif 1. Selanjutnya negatif setengah dikali negatif 4 berarti kan jadinya 2 ya, karena negatif sama negatif jadi positif. Setengah dikali 4 ditambah 2. Nah, setelah ini kita tinggal operasikan 12 tambah 2, 14. Negatif 8 kurangi 4 itu kan sama dengan negatif 12. Kemudian negatif 1 dikurangi 1, negatif 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, berarti X-nya adalah 14, negatif 12, negatif 4, dan 4. Nah, jika kita ingat lagi, soal nomor 1 dengan nomor 2 jadinya berbeda ya. Padahal hanya berbeda posisi X-nya. Nomor 1 X-nya ada di sebelah depan di kiri, sedangkan nomor 2 X-nya di sebelah kanan. Tapi hasilnya akan jadi berbeda walaupun A dan B-nya itu sama. Ya, jadi kalian jangan sampai salah menempatkan posisi A inverse-nya. Oke, sekian video untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih karena telah menonton video ini. Tekan tombol like di bawah dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang merasakan manfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapat video menarik lainnya. Saya Meji Dinar Firmanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.